Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia dari kelas PKI 1D. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi berangkat dari retorika, yaitu seni berbicara dan mempersuasi yang mulai berkembang pada masa Yunani kuno. Nah, tokoh utama retorika adalah Socrates, bukan Socrates. Melalui metode dialog dan argumentasi, Socrates mulai meletakkan dasar bagi proses komunikasi yang sistematis, logis, dan persuasif, yang kemudian menjadi fondasi bagi ilmu komunikasi yang modern. Sebelum masa prasejarah, perkembangan ilmu komunikasi terjadi bersamaan dengan populasi manusia, di mana pada tahap ini manusia belum bisa mengenal tulisan, bahkan belum mampu berbahasa secara terstruktur. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pada saat itu melalui isyarat tubuh seperti gerakan tangan, kemudian ekspresi wajah, suara alamiah seperti teriakan, dan juga dengan simbol sederhana seperti mereka itu menulis di tanah. Kemudian komunikasi sosial atau hidup berkelompok. Nah, bahasa yang digunakan itu yaitu dengan bahasa isyarat dan suara untuk saling bekerja sama. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui saluran atau channel dengan tujuan agar pesan tersebut dapat diterima dan dipahami, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Fungsi tersebut tidak tepat, karena fungsi komunikasi yang berkaitan dengan pendidikan, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi berikutnya bukanlah fungsi kolerasi. Itu termasuk fungsi transmisi budaya atau fungsi pewarisan budaya. Fungsi sosial adalah fungsi yang berkaitan dengan pembentukan dan pemahaman diri, membangun hubungan sosial, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan komunikasi, manusia juga dapat mengenal dirinya dengan tanggapan orang lain, mengaktualisasikan diri dengan mengekspresikan kemampuan, ide, dan emosi. Manusia juga dapat mendapatkan kebahagiaan karena manusia sebagai makhluk sosial. Pernyataan tersebut kurang tepat karena komunikasi yang dianggap sebagai proses sebab akibat itu disebut sebagai komunikasi aksi atau tindakan satu arah, bukan interaksi. Sementara itu komunikasi sebagai interaksi menekankan adanya umpan balik dan berlangsung dua arah. Fungsi ini termasuk fungsi pendidikan dalam komunikasi, karena melalui komunikasi, dosen menyampaikan informasi, konsep, teori, dan nilai-nilai akademik sehingga mahasiswa dapat memahami materi dan mengembangkan kemampuan. Sebuah tindakan atau gerakan tubuh baru dianggap komunikasi apabila ada proses interpretasi, karena komunikasi adalah proses pemberian makna terhadap simbol atau perilaku. Contohnya, ada seseorang yang menguap. Nah, itu tuh bukan dianggap komunikasi karena ada sebabnya ya, yaitu mengantuk.
Gangguan psikologis itu muncul ketika faktor-faktor internal dalam diri seseorang seperti emosi, prasangka, perbedaan cara pandang. Nah, hal ini menyebabkan pesan tidak dipahami sebagaimana mestinya. Komunikator mungkin berniat menyampaikan dengan makna tertentu, namun khalayak ini menafsirkan pesan itu secara berbeda karena faktor psikologis itu mempengaruhi proses penafsiran. Fungsi komunikasi memberitahukan itu termasuk ke dalam fungsi informatif, bukan ritual. Karena pada fungsi informatif itu kan seorang komunikator menyampaikan makna agar penerima mengetahui, memahami dan mempercayai informasi tersebut. Nah, sedangkan dalam fungsi ritual itu lebih berkaitan dengan kebersamaan, tradisi, dan perayaan seperti upacara atau doa bersama. Ayahku adalah sosok yang sangat sederhana, tetapi keteguhan hatinya luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin keluarga yang penuh tanggung jawab, tanpa pernah mengeluh, meskipun keadaan tidak selalu mudah. Sifat ayah yang tegas mengajarkan saya banyak hal. Sejak kecil, beliau selalu menanamkan sifat disiplin, mengajarkan saya agar selalu tekun belajar dan menuntun saya untuk tidak mudah menyerah dalam hal apapun. Beliau rela bekerja dari pagi hingga petang untuk mencari nafkah demi memastikan kebutuhan keluarganya tercukupi. Beliau membuktikan dengan perjuangannya bisa membiayai anak-anaknya sehingga saya dapat masuk ke kampus ini. Itu semua berkat perjuangan ayah. Momen yang paling kuingat ketika saya hendak masuk kuliah, beliau selalu menyempatkan waktu mengantarkan saya, menguruskan berkas, mengantar saya ke sana ke sini, dan berjuang seakan dia berkata, "Kamu bisa." Di setiap langkah yang saya lakukan adalah balasan yang tidak sebanding. Namun saya penuh keinginan untuk membanggakannya. Dan semoga suatu hari nanti saya bisa membalas semua kebaikan-kebaikan ayah dan bisa membanggakannya dalam keberhasilan saya yang selama ini ia dambakan.